warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titik Nursanti, NIM 054. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas B. Berkaitan dengan filsafat pendidikan Islam, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 landasan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, yang pertama kita akan sedikit mengulas tentang ontologi, yaitu ontologi berasal dari 2 kata, yaitu ontos dan logos. Ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi dapat kita maknai sebagai keberadaan ilmu atau sering kita sebut sebagai hakikat. Hakikat ilmu itu sendiri seperti apa? Selain itu ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui, diantaranya yaitu tujuan pendidikan nasional, pendidik, peserta didik, kemudian materi atau kurikulum, lingkungan pendidikan, dan sarana prasarana. Dalam ontologi ini sering kita dalam pertanyaan itu dengan kata apa? Misalnya apa tujuan pendidikan nasional itu? Kemudian apa hakikat seorang pendidik, apa hakikat peserta didik, seperti itu. Terus dalam tujuan pendidikan nasional itu dijelaskan bahwasanya tujuan pendidikan nasional itu sendiri yaitu mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi insan atau manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu tentang epistemologi. Epistemologi berasal dari 2 kata, yaitu epistem dan logos. Epistem sendiri yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi di sini epistemologi dapat kita maknai sebagai bagaimana cara kita memperoleh ilmu tersebut. Misalnya bagaimana seorang guru selain menjadi seorang pengajar itu bisa menjadi seorang pendidik bagi anak didiknya. Saya ambil contoh dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Ketika sebelum pembelajaran kuliah filsafat pendidikan Islam, sebelum pembelajaran dimulai, ketika ada bangku depan yang masih kosong, itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian ketika ada siswa yang telat, itu sikap dari dosennya itu seperti apa, kemudian sikap dari mahasiswa itu sendiri seperti apa, itu perlu kita ketahui. Hal itu jadi di sini itu kita dapat mencontoh dari bapak dosen yang ketika dalam kelas filsafat itu, ketika beliau mengajarkan filsafat, tapi beliau juga mendidik apa? Moral kita, etika, kerapian, kedisiplinan, dan lain sebagainya lagi. Kemudian yang terakhir yaitu landasan aksiologi. Aksiologi di sini dapat kita maknai sebagai tupoksi, fungsi, manfaat, atau kegunaan. Setelah kita mengetahui tentang hakikat ilmu itu seperti apa, kemudian bagaimana cara memperolehnya, nah kita juga perlu tahu kegunaannya, manfaatnya itu seperti apa. Sudah tertera dalam tujuan pendidikan nasional tadi, ketika kita menjadi seorang guru, seorang pendidik, kita harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Bahwasanya ketika kita menjadi seorang pendidik itu, kita memiliki tugas menjadikan peserta didik kita itu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, dan lain sebagainya. Jadi nantinya ketika kita menjadi seorang pendidik itu, kita mendidik mahasiswa, kita mendidik peserta didik kita itu tidak hanya terbatas dalam ruang dan waktu. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, kita itu bisa tetap mendidik anak didik kita.
dijelaskan juga dalam potongan ayat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi walillahi aqibatul umur. Dalam potongan ayat ini menjelaskan bahwasanya hanya kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi ketika kita menjadi seorang pendiri itu jangan lupa kita semata-mata itu hanya mencari ridho Allah, karena dalam tujuan pendidikan nasional itu tadi juga sudah dijelaskan. Jadi semuanya itu saling berkesinambungan antara yang pertama dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu harus sinkron satu sama lain. Nah, cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.